Pak Joko pernah menjadi Ketua Dewan Pertimbangan di Yayasan Rumah Harapan Indonesia, ini luar biasa, Harapan Indonesia. Terus pernah sebagai Direktur Operasi di Direktur Utama maksud saya di Antara Mahada Makmur. Dan juga pernah jadi Direktur Operasi di Bumi Argo Pertiwi Mandiri. Sementara di PAMA itu tahun 90 sampai tahun 2005, 15 tahun. Sebutannya kadang-kadang membayangin bikin bagian yang bulan-bulanan kalau di lapangan kan ini Pak. Bagian yang terintimidasi karena namanya aja helper. Ya, helper itu di mana-mana bagian curahan segala hal. Dan luar biasa mulai 2005 menjadi project manager di Putra Perkasa Abadi, terus menjadi managing manager di 2008, terus menjadi sebagai direktur operasi di 2010. Ya, sekarang di Bumi Argo Pertiwi Mandiri ya pesannya Pak ya? Kebetulan bersamaan Pak ya, ada empat company ya. Agak seperti sisi uang aja nih jadinya. Baik, luar biasa. Dan beliau S1-nya adalah jurusan manajemen. Nah, S1-nya juga yang namanya helper ngambilnya yang terbuka kan gitu ya, karena nggak punya waktu ya Pak ya, tapi luar biasa ini. Terus teknik industri, nah tadi ada juga Pak teknik industri, ya S2-nya teknik industri dari Mercu Buana dan S3-nya luar biasa lagi nih, tidak banyak Pak seorang lapangan yang S3 ini ya. Pak Joko mungkin salah satunya nih Pak Joko, luar biasa Pak Joko. Jurusan manajemen juga sebagai doktor dari Universitas Mercu Buana. Nah, kita pengen tahu bagaimana Pak Joko mengelola Putra Perkasa Abadi yang tadinya masih agak sayup-sayup gitu ya, walaupun lebih tua umurnya dari HPU kata Pak Haris tadi, tapi kondisinya sekarang ya di mana-mana sepertinya ada namanya Putra Perkasa Abadi. Monggo Pak Joko, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak semuanya. Terima kasih Pak Eko, kemudian Pak Ade juga yang dulu sering kirim tausiah ke kami. Setelah majelis syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini kami akan sharing. Tadi Pak Ahmad Haris, Pak Eko, saya nyucikan mobilnya beliau jadi tukang cuci di PAMA waktu itu tahun 90-an. Ya, dengan Pak Rapinis, kami ketemu waktu nikah beliau di Tanjung Minum 97 Pak. Ya. Nah, pada siang hari kami akan sharing materi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akan tampilkan yang novelty Pak ya, yang tidak umum dilaksanakan, sehingga nanti bisa sharing. Nanti kalau ada kritikan, ini saya share Pak ya materinya ya. Oke, Pak. Sudah kelihatan belum ya Pak Eko ya? Sudah Pak, tinggal di show aja Pak. Oh iya Pak, siap Pak. Ini so, ya. Yeah. Oke Pak. Ya. Bisa tarik ke sini. Jadi kami minta izin 15 menit kami bagi jadi 3 session, mungkin kami kenalkan. Kemudian hasil riset kami, maksudnya data empiris yang ada di BPA, dan yang ketiga adalah hasil riset untuk PT PAMA, PT KPP, PT Buma, kemudian HPU, dan juga di Petrusi. Kebetulan yang ada semua ini kita riset sebagai pembanding bagaimana tentang performance safety. Apa ini kita mencoba seperti itu bersama Pak Supardi, mungkin barangkali hari ini hadir ya temannya Pak Eko. Ya, nanti bila mana ada masukan bisa disampaikan ke kontak person kami di jokotri@ppa.go.id. Saya cerita tentang sejarah PPA, nggak apa-apa Pak ya, namanya cerita boleh.
Jadi kami ngawalin jadi subkon Pama itu di 2003 Pak, di Tanjung Enim, di BHP Biliton, dan di Kadiko, kemudian 2008 masuk Arutmin, dan hari ini ada 8 lokasi atau 7 lokasi yang ada di Kalimantan maupun di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Timur. Yang awali kami hanya ngerentalin unit, kemudian di Kaja Cara Mulia hanya 4 suite PC 400, dan alhamdulillah pada saat ini kurang lebih di 950 unit untuk unit operasi kita. Misi kami boleh Pak ya, cita-cita boleh, seperti juga kita sekolah, pengennya jadi 3 besar kontraktor tambang batu bara di tahun 2020 Pak, di tahun ini. Kemudian misinya 3 aja, bagaimana memberikan nilai edit ke customer, kemudian selalu perbaikin improvement yang menyeluruh di engineering dengan menggunakan ISO ataupun SMKP ataupun SMK3 ataupun SMKP. Jadi ada. Ini yang akan saya share ini untuk safety, bahwa kami punya filosofi safety itu safe and strong operation performance. Ini yang semboyan kami, filosofis kami. Safe yang pertama adalah bahwa perusahaan PPA selalu menempatkan keselamatan sebagai inti dari setiap pekerjaan. Jadi misalnya ada inti daripada pekerjaan, di situ harus ada safety-nya. Kemudian yang kedua, mempunyai kekuatan eksternal dengan customer dan internal yang sangat kuat. Jadi kami nanti kita jelaskan bentuk apa kekuatan eksternal, power people-nya apa, nanti kita jelaskan berkenaan dengan keselamatan tentu saja. Kemudian kami juga mengaturkan lebih dari ekspektasi customer. Kalau BIP mintanya 60 juta, kita beri 70 juta. Kalau MHU mintanya 40 juta, kita kasih 50 juta dan lain sebagainya. Kemudian juga kami berusaha selangkah lebih maju di semua aspek. Tentu saja dengan benchmarking di beberapa company yang ada di kita. Artinya kita dalam hal ini saling ngisi Pak ya, tidak ada maksud apa-apa ya, saling ngisi. Kemudian core value yang aneh, yang agak unik, sama dengan Pak Ahmad Haris, bahwa kami ada devotion to God Almighty atau ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang barangkali yang tidak ada di beberapa level company di Indonesia. Ini kita coba angkat ini sebagai utama, sama dengan doanya Pak Ahmad Haris tadi. Ini lokasi kerja kami, ada 8 lokasi, nggak kita sampaikan. Kemudian ini Pak, kami coba kemarin ada undangan, kami benchmarking untuk para section head, kemudian para manajer kita coba undang, menurut Anda itu peranan safety itu apa, walaupun belum pakai data, masih pakai masih brainstorming ya. Jadi ada yang disampaikan agar target produksi tercapai, ada yang biaya repair-nya rendah, untuk keharuman perusahaan, ada yang membahagiakan keluarga, untuk yang mesejahterakan karyawan dan lain sebagainya. Ini dari brainstorming kami. Kemudian kita masuk ke data kami bahwa sesuai dengan tema, bahwa sungguh pengaruh daripada accident itu memang kita terasakan. Ini data downtime kami. Di ABP ada 8.000 jam, di BIP ini saya jumlahkan Pak ya, misalnya ada HD senggol-senggolan, spionnya pecah, ada 3 jam, kemudian ada ekskavator, ambles dan lain sebagainya. Ini saya jumlahkan, kita jumlahkan, ternyata memang bagaimana akan punya produktivitas tinggi kalau punya downtime yang tinggi. Ini data kami, jadi accident rate kami ini dari 2017 ya Pak, sambil 3 tahun. Terus yang kanan, sisi kanan adalah productivity kami based on HM. Jadi Bapak, ini yang membedakan company kami dengan Pama atau dengan Buma atau dengan SIS atau dengan semuanya yang ada di sini ya, ada Petrosi dan lain sebagainya. Kami productivity adalah based on HM Pak. Jadi jreng itu sudah dihitung karena kami termasuk kategori daripada entrepreneur kontraktor Pak. Jadi kita harapkan semua harus belajar dagang, seluruh karyawan. Jadi bukan hanya shareholder-nya aja, semua shareholder. Jadi semua adalah dagang. Ini kita lihat accident rate frekuensi kami di 2017 di 4,91, 5,58, 4,4 dan 2,79. Ini adalah
yang tadi target kami adalah kita memberikan lebih dari ekspektasi customer. Misalnya di BIP, Pak KTT, Pak Riyadi menentukan di 6,11, kami di 2,79, di MHO di 4,9, kemudian di RUP dan lain sebagainya. Jadi kami berharap bahwa apa yang kami lakukan ini adalah bisa memberikan lebih dari yang diharapkan customer dengan keselamatan. Itu yang data bahwa dari sini korelasi sekali ketika accident rate kami tinggi di 2018 itu produksi kami juga rendah untuk PC 2000 dan PC 12,5 karena mayoritas alat kami adalah eksavator PC 2000 sama HD785, ini mayoritas dengan jumlah yang banyak. Saya lanjutkan. Nah ini Pak, ini novelty yang akan kami sampaikan ke Bapak semuanya, sharing Pak ya, sharing. Nanti kalau ada yang baik silakan diambil, ada yang kurang, tentu saja masih berhubungan dengan safety. Yang pertama PPA adalah komitmen di dalam menghadapi pandemi ini dengan all level employee, jadi dari operator, dari driver semuanya sama. Kami kontrak dengan Garuda untuk cuti karyawan, di mana nanti di setiap bandara, misalnya di Jogja, kita siapkan safe house sebelum terbang ke lapangan 3 hari kita karantina, kita pastikan dengan swab PCR. Setelah itu kita berangkat. Jadi benar-benar bagaimana karyawan PPA itu bismillahnya berusaha untuk tidak kena virus COVID. Sehingga dengan demikian maka akan memberikan kepastian customer, memberikan harapan customer bahwa tidak terpengaruh terhadap productivity. Nanti sampai bandara Banjarmasin atau Balikpapan juga dikawal ketat dengan mobil sendiri, sehingga diharapkan semuanya akan baik. Kemudian yang kedua, komitmen kita dengan safe and strong, kami adalah unlimited budget untuk safety. Jadi kami punya komitmen adalah ada unlimited budget untuk safety. Kemudian yang ketiga adalah employee shareholder. Maksudnya begini Bapak, jadi supervisor up di PPA ini mempunyai saham. Jadi karena apa? Kami yakin bahwa kami meyakinin di pendirinya PPA, itu termasuk CEO-nya PPA Pak Kris, itu meyakini bahwa akhir dari perjalanan seseorang itu ada di kuadran 4, pengen jadi pengusaha. Makanya PPA menyediakan wadah untuk orang jadi shareholder semuanya. Kalau operator driver lewat koperasi, section head, supervisor yang up, bisa kita adopt dengan PTAMM. Jadi, nah ini harapannya Pak, harapannya bahwa Bapak operator driver, group leader dan lain sebagainya, ini menjadi polisi tambang, sehingga bisa menurunkan frequency rate daripada accident. Jadi kalau milik sendiri kan hati-hati. Jadi saya pernah kerja di beberapa perusahaan yang lalu, ini anggap aja perusahaan DW, perusahaan sendiri, tapi kenyataannya nggak punya saham. Nah ini akhirnya kita mencoba memberikan people power supaya seluruh karyawan PPA ini bisa sejahtera, kemudian juga alat-alat bisa lebih setiti, lebih hati-hati di dalam operasikannya, menjadi milik sendiri. Ya. Kemudian yang keempat, ini pertama kali jadi Institut Teknologi Bandung bersama dengan kita untuk riset berkenaan psikomotor vigilance task. Jadi banyak kejadian eksiden yang dilaporkan oleh Kementerian SDM bahwa mengisi waktu tidur itu hanya berdasarkan checklist. Aku tadi malam tidur 4 jam, 6 jam, tapi kenyataannya tidak tidur. Nah ini ada sebuah alat yang kami share ini, hanya psikomotorik village task ini. Sebenarnya konsepnya ini ditampilkan oleh Dorian tahun 2005 Pak, bahwa orang capek, orang lelah, dipanggil 2 detik belum action. Jadi konsep awal daripada alat itu seperti itu. Nah ini sudah 2 tahun yang lalu kita terus kerjasama untuk meyakinkan bahwa orang yang bekerja itu benar-benar tidurnya cukup, tidak bohong, ya kan? Tidak hanya checklist dan sebagainya. Kemudian yang kelima, kita adalah single product unit. Ini yang termasuk novelty atau keunikan PPA. Semua eksekutornya adalah Komatsu, semua HD-nya adalah Komatsu, semua dosernya Komatsu, semua gradernya Komatsu. Apa hubungannya dengan keselamatan?
sebuah riset itu mengatakan bahwa gonta-ganti alat itu menyebabkan eksiden. Kalau simbah-simbah dulu, orang Jawa, ilmu titen itu, kalau gonta-ganti pegangan itu bisa eksiden, karena nggak hafal. Lah sama, Hitachi ada, maaf ya, ini bukan Pak, ini hanya sharing Pak ya. Kami sehingga dengan single product kami stok spare part-nya lebih sedikit. Kami mengadakan mekaniknya juga jelas melalui PP Academy. Kami juga ya lebih sedikit eksiden lah. Kita yakinin bahwa ketika produk kita tidak gonta-ganti dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir novelty yang bisa saya sampaikan adalah kita memberikan special reward, yaitu trip ke Jepang. Jadi kami PPA di seluruh direksi PPA meyakinin bahwa di Indonesia ini ada dua center Pak, dua center study safety. Itu misalnya seperti kedokteran, kalau di sini ada center UI, ada center UGM, center Erlangga atau Pajajaran. Sama. Kalau kami meyakinin center safety itu ada dua, yaitu negara Jepang dan Singapura. Kalau Singapura itu orang tertib disiplin karena peraturan, tapi kalau Jepang karena hati. Lah kami menggunakan versi kiblat kita adalah Jepang. Jadi orang merasakan keselamatan itu bukan karena tekanan aturan. Walaupun kita tetap patuh terhadap peraturan Pak ya, cuma lebih cenderung karyawan itu jangan dibebani dengan aturan safety, tapi lebih cenderung bahwa saya ingin selamat, saya malu kalau tidak safety dan lain sebagainya. Ini kira-kira novelty yang bisa kita sampaikan. Kemudian waktu masih 5 menit Pak ya, saya akan sampaikan satu model riset. Ini sebenarnya dilakukan oleh Pak Supardi et al. Pak tahun 2020. Belum dirilis Pak. Mungkin baru 3 bulan lagi akan dirilis. Riset ini dilaksanakan di PT Pama Persada Nusantara, di PT KPP, di PT Buma, kebetulan ada semua di sini. Kemudian di Petrosi juga ada, di Harmoni ada, di PP ada, dan juga di Riung juga ada. Jadi ini untuk kontraktor tambang batu bara, ini sampel berjumlah kurang lebih 161 sesuai dengan peraturan riset. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa kinerja keselamatan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Nah, namun sebenarnya apa saja yang mempengaruhi kinerja keselamatan ini yang utama. Jadi jangan sampai yang dibutuhkan oleh lapangan itu A, Bapak improve-nya yang C. Nah, ini sayang uang dan sayang biayanya. Kinerja keselamatan ini kami pakai indikatornya itu dari Armstrong. Jadi Bapak kalau ada accident rate, frequency rate, kemudian safety rate itu pertama kali Armstrong tahun 2006 Pak yang rilis indikator daripada kinerja keselamatan itu adalah dipengaruhi oleh perilaku keselamatan. Nah ini ada 3, ada safety compliant, maaf kurang P ini Pak, harusnya safety compliant, safety partisipasi sama safety inisiatif. Nah dari olah data pakai SAM, structure model, itu bahwa safety participation kita terlalu banyak Pak saat ini. Jadi orang meeting, seminar, tapi tidak hadir di lapangan. Nah ini, tapi sesungguhnya yang mempengaruhi kinerja keselamatan ternyata hadirnya di lapangan. Jadi bagaimana seorang direksi, bagaimana seorang GM adalah menyelamatkan lokasinya. Sehingga kalau di kami improvement yang kita lakukan dari riset ini, bahwa pada kondisi normal itu CEO hadir di lapangan sebulan sekali untuk setiap job site, ada 8 site ya gantian. Begitu juga pertemuan safety untuk improve all project manager per 3 bulan dipusatkan di satu site, nanti bisa memberikan masukan terhadap site lain. Jadi perilaku keselamatan ini maksudnya apa yang dilakukan oleh karyawan Pak ya menurut Sia et al. Tapi kalau iklim keselamatan itu apa yang dirasakan karyawan? Apa yang dirasakan karyawan di lokasi kerja? Nah ini kalau kita lihat dari 3 item, misalnya Bapak memperbaiki perilaku safety, sementara Bapak mempertinggi partisipasi, mempertinggi inisiatif safety, padahal yang berhubungan adalah safety compliance. Jadi bagaimana menyelamatkan lapangan itu dengan baik. Nah, kemudian untuk iklim keselamatan, ini ada 3 indikator. Ini ada sebuah riset peneliti ini, yaitu safety kompetensi, safety communication, dan safety training. Ternyata yang sangat dominan untuk menurunkan
menurunkan accident rate adalah safety komunikasi. Ada yang orang terus ditrainingkan, tidak jelek, sekolahin terus, ditrainingkan terus. Loh ternyata yang harus diperbaiki di komunikasi. Jadi data menyatakan bahwa sebaiknya kita sebagai kontraktor ini meningkatkan safety communication terhadap karyawan, terhadap supervisor dan lain sebagainya. Ini yang utama. Kemudian yang ketiga tentang kepemimpinan keselamatan yang disampaikan tadi Mas Rafinis ya, Mas Rafinis Mutiara. Ini berpengaruh signifikan juga. Namun apanya? Ternyata di sini di safety motivation-nya. Bagaimana motivasi karyawan tidak salah motivasi. Nah ini memang banyak, ada safety caring, ada safety motivation, ada safety policy. Nah kalau Bapak salah target merbaikinya, safety caring buang waktu, safety controlling buang waktu. Ternyata safety motivation yang signifikan. Nah ini indikator-indikator ini yang kita share, diharapkan nanti kita bisa memperbaiki yang pas dengan obatnya. Kalau sakit A, obatnya ya A. Kemudian budaya keselamatan, ini dari riset ini, dari 3 indikator yang disampaikan et al. 2015, ternyata yang paling berpengaruh adalah manajemen komitmen. Bagaimana manajemen berkomitmen terhadap keselamatan. Bolehlah ya Pak, artinya komitmen KTT atau manajemen ini yang paling utama. Ini kira-kira Bapak kurang 1 menit, jadi terakhir saya bikin conclusion bahwa peran keselamatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas usaha jasa pertambangan. Kemudian melalui apa? Yang pertama adalah ketaatan kepada peraturan keselamatan. Yang kedua melalui keteladanan, tadi safety komitmen. Kemudian memuliakan karyawan atau mitra kerja sebagai individu yang harus dihormatin. Kita kasih, jangan karyawan terus, harus jadi pengusaha, ya kan? Kemudian selalu memperbaiki sistem kerja. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi terbaru yang terkini. Ini yang dapat kami share, Pak Eko. Ya. Mungkin ada masukan nanti silahkan di chatting atau di email. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.